Untuk di bagian kipasnya ini sangat kotor sekali, banyak debu yang menempel di bagian daun kipasnya sehingga membuat tiupan angin kipas itu tidak sempurna untuk mendinginkan di bagian heatsink ini. Bahkan di sini ada satu buah kipas yang sampai gosong seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat di mana saja berada tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi hari ini saya ingin mereview sebuah power buatan saya juga yang sudah beberapa tahun yang lalu sudah sering dipakai manggung dan lain sebagainya. Jadi power ini menggunakan trafo 15 ampere dengan produk yang sama BGR, dan untuk elko nya dulu saya menggunakan Rubicon. Ini elko Rubicon yang masih berwarna biru. Sementara di sini untuk di bagian kit saya menggunakan kit 504 yaitu produk CKJ. Jadi seperti ini buatan saya dulu beberapa tahun yang lalu yang sudah dipesan dan beberapa kali sudah dipakai manggung juga dan akhirnya bermasalah. Nah, di sini saya ingin berbagi dengan sahabat-sahabat titik permasalahan sebuah power ini kenapa bisa sampai ke tempat saya lagi. Nah, di sini salah satunya ada pengalaman yang tidak boleh sahabat lakukan. Ini pengalaman untuk di bagian power ini. Jangan pernah sahabat menaruh kipas. Contohnya di sini. Ini saya menaruh kipas di bagian depan dan anginnya menghembus meniup ke bagian belakang. Sama antara kiri dengan kanan saya menyimpan kipas di bagian depan. Nah, kenapa tidak boleh melakukan hal seperti ini lagi? Jadi di sini bisa sahabat perhatikan untuk di bagian kipasnya. Di sini mudah-mudahan kelihatan. Untuk di bagian kipasnya ini sangat kotor sekali, banyak debu yang menempel di bagian daun kipasnya sehingga membuat tiupan angin kipas itu tidak sempurna untuk mendinginkan di bagian heatsink ini. Bahkan di sini ada satu buah kipas yang sampai gosong seperti ini. Nah, seperti ini. Ini gosong karena di sini banyak sekali diselimuti debu-debu sehingga kipas ini tidak bisa bergerak di saat kita nyalakan. Dia tertahan hanya karena debu. Jadi dia bertahan sekian lama, alhasilnya dia terbakar. Nah, yang jadi masalahnya si pemilik tidak tahu bahwa kipas ini tidak mutar. Jadi power ini dihajar saja terus, alhasilnya panasnya berlebihan. Karena kalau power tidak ada kipas bukan berarti tidak boleh, tapi untuk meredam panasnya itu kurang. Tapi kalau ada kipas seperti ini, jadi untuk meredam panasnya itu sangat cepat sekali. Jadi dinginnya cepat, walaupun dia panas nanti dinginnya cepat karena kipasnya ada. Karena yang kita harapkan itu di saat jedahnya musik itu bisa mendinginkan heatsink ini. Terus yang berikutnya dulu saya menyimpan trafo itu posisinya di belakang. Nah, ini belakang powernya, jadi saya simpan di bagian belakang. Sementara untuk di bagian elko ini saya simpan di bagian depan. Nah, kenapa saya rubah untuk versi saya yang sekarang ini trafonya di depan, terus untuk di bagian elko nya ke belakang. Karena di sini untuk merapikan sebuah kabel-kabel di bagian dalam itu sangat ribet sekali kalau menggunakan trafo di bagian posisi belakang. Kalaupun kita mau rapikan itu memakan kabel sangat panjang sekali. Nah, hitung untuk di bagian kabelnya, alhasilnya saya menemukan yaitu posisi trafo di bagian depan dan elko diputar ke bagian belakang, sehingga kabel-kabel tersebut ini melewati di bagian belakang seperti ini. Jadi tidak terlalu jauh dan tidak terlalu panjang. Ya kalau kita merakit cuma satu power memang tidak terasa untuk di bagian kabelnya.
powernya. Tapi kalau kita merakit sekian banyak power, maka terasa juga untuk di bagian budget kabelnya. Jadi saya mengambil kesimpulan, saya putar balik, yaitu trapo jadinya ke depan untuk posisi sekarang dan elko-nya diposisikan di belakang. Itu versi saya yang lama. Kalau yang ini, kalau posisi trapo di depan, itu versi saya yang baru. Terus di sini saya menggunakan untuk kit draper, selalu menggunakan kit draper yang sudah jadi di pasaran itu dulu. Jadi sekarang saya coba merakit sendiri dengan membeli papan PCB kosong, yaitu 506. Jadi dulu saya menggunakan produk CKJ karena produk CKJ ini hasilnya sangat mantap sekali, hasilnya sangat kuat sekali untuk di bagian komponen dan lain sebagainya. Itu sudah sangat mantap karena yakin bahwa komponen produk CKJ ini tidak mengecewakan. Tapi seiring berjalannya waktu, saya coba merakit sendiri dengan mengisi papan PCB yang sudah dilobangi. Terus untuk di bagian belakang, untuk versi sekarang kemungkinan beda. Ini tertutup, tidak kelihatan. Tapi yang versinya lama ya seperti ini, cuman ada protektornya saja, tapi tidak ada menggunakan penguat input atau penguat sinyalnya. Jadi belum ada waktu itu. Jadi dulu hanya menggunakan proteknya saja, tidak ada menggunakan penguat input, tidak ada menggunakan aksesoris-aksesoris yang lain. Seperti itu. Oke, kita lanjut mendengarkan musik. Jadi untuk kerusakan sebuah power ini, yaitu di bagian transistornya, kebetulan ada 2 buah yang terbakar alias short. Jadi di sini sudah saya ganti untuk di bagian transistor yang terbakar, karena itu tadi untuk di bagian kipasnya ini sudah terselimut debu-debu di bagian daun kipasnya, sehingga tiupan angin itu sudah tidak sempurna atau tidak kuat lagi, sehingga membuat barang ini menjadi panas berlebihan sehingga membuat transistor ini menjadi short. Jadi buat sahabat-sahabat, jangan pernah melakukan membuat untuk di bagian kipasnya ini di bagian tengah-tengah ini. Mendingan sahabat tempelkan di bagian luar sini ataupun di bagian dalam. Kalaupun banyak debu-debu, sahabat bisa membersihkan. Ya, jadi sahabat bisa menempelkan entah itu di luar atau di bagian posisi dalam. Jadi kalaupun dia banyak debu yang kurang menyelimuti di bagian daun kipasnya, maka sahabat bisa kelihatan dan sahabat bisa membersihkan. Jadi beda dengan di dalam ini, sahabat harus membuka penutupnya baru kelihatan. Jadi sangat ribet ya kalau sahabat cukup dengan perlengkapan ada obeng dan lain sebagainya. Kalau tidak ada mempunyai cukup perlengkapan, maka ya dibiarkan aja, mau kipasnya mutar atau tidak ya, yang penting barang ini bisa nyala. Tapi yang jelas seperti inilah untuk hasil rakitan saya beberapa tahun yang lalu, yang masih menggunakan ya seperti ini pokoknya. Jadi alhamdulillah cukup lumayan lama juga dipakai, sehingga menyebabkan sekarang kembali lagi ke saya yang permasalahan, yaitu di bagian kipasnya seperti ini udah gosong, sehingga kipas ini harus saya ganti. Jadi ya pokoknya sahabat-sahabat bisa lihat di sini, mudah-mudahan saya putar balik untuk di bagian powernya kelihatan untuk di bagian kipas. Nah seperti ini, kotoran kipasnya itu sangat banyak sekali debu-debu yang nempel di bagian daunnya, sehingga menyebabkan angin tiupan kipas itu tidak sempurna lagi, sehingga membuat heatsink ini bisa menjadi panas. Jadi sahabat-sahabat jangan pernah melakukan hal seperti yang saya lakukan dulu.
Oke, buat sahabat-sahabat, Dadang Ismail, seperti ini aja yang bisa saya bagikan untuk sahabat-sahabat. Jadi ini pengalaman saya. Jadi mudah-mudahan sahabat atau rakitan-rakitan sahabat-sahabat tidak pernah mengalami hal-hal yang seperti saya alami ini. Untuk di bagian power produksi beberapa tahun yang lalu. Jadi kendalanya di bagian kipas, jadi dihajar terus, hasilnya menjadi panas. Jadi seperti ini kipasnya nih. Oke, saya rasa sampai di sini aja buat sahabat-sahabat, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan tidak maksud hati untuk menggurui. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.